Amma ba'd, para ikhwas sekalian, alhamdulillah kita pada tanggal 22 Rabiul Awal 1442 Hijriah atau pada tanggal 8 November 2020 kita bisa berkumpul lagi dalam majelis ilmu yang salah satu kewajiban kita semua sebagai seorang muslim untuk menuntut ilmu, yang alhamdulillah kita akan meneruskan pembahasan kajian ilmiah kita, yaitu membahas kitab Fikih Asmaul Husna, sebuah karya dari Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr, yang alhamdulillah akan dipandu oleh guru kita, yaitu Ustadz Abu Umar Indra Hafizahullah Ta'ala, yang alhamdulillah Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita. Maka dari itu, untuk mempersingkat waktu dan tempatnya kami persilahkan. Sip. Ntar dulu ya. Siap. Ntar dulu ya. Kemana gambarnya? Untuk kembali ke map Kamel. Oh. Ini sama belum pakai lah. Mana ya? Udah. Salah. Apa? Allah. Oh. Fahmi, suaranya kedengeran nggak? Kedengeran, Ustaz? Cuman nih, apa layarnya nih? Oh, layarnya, Ustaz ya. Di sebelah yang untuk matiin hidupin itu, Ustaz, di sebelah kirinya tuh ada yang bisa dipencet lagi, Ustaz. Kayak gambar kotak, terus ada segitiganya itu, Ustaz. Kelihatan nggak, Ustaz? Apa ya? Itu gambar apa? Rapat gitu ya. Kalau Ustaz mencet layar kan dia nanti ada banyak tombol tuh, Ustaz, di bawah. Nah, itu kan yang paling kiri itu mah gambarnya warna merah kan ya, Ustaz ya? Bulat warna merah. Untuk kayak buat matiin telepon kan. Nah, sebelah kanannya itu ada gambar kotak, Ustaz. Ada pencetan lagi yang itu, Ustaz, yang dipencet. Mana ya? Ini ada tulisan ini apa? Anu mau kembali lagi. Ini ada tulisan, ada pilihan rapat baru. Gabung pakai kode. Kemudian dapatkan link untuk dibagikan. Ini ada pilihan rapat, ada pilihan email. Oh, itu ya yang itunya ya, Ustaz. Itu ada gambar silang nggak di situ, Ustaz? Silang. Nggak ada ini silang di sini. Nggak ada ya? Ada gabung pakai kode rapat baru. Terus kemudian. Oh, ada ini sudah. Ada ya? Nah, siap. Ini sudah. Ya. Nah, Ustaz.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد. Ikhwas sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Pada kesempatan kajian subuh kali ini kita akan melanjutkan pembahasan baru dari buku Fikih Asmaul Husna di mana kita masuk pada halaman 102 bagi yang memiliki bukunya yang berjudul tentang tidak sahihnya hadis-hadis yang menyebutkan secara keseluruhan Asmaul Husna dan penjelasan bagaimana cara mengamalkannya. Ini maksudnya begini, bahwasanya tidak ada satupun hadis yang sahih yang menjelaskan rincian hadis Nabi sebelumnya yang sudah kita bahas. Allah memiliki 99 nama. Maka barang siapa yang mengamalkannya, maka dia akan masuk surga. Nah, 99 nama itu tidak ada satupun hadis ya yang mengumpulkan jumlah tersebut. Begitu maksudnya. Nah, hanya saja penulis dalam buku ini ingin menjelaskan bahwasanya memang ada beberapa riwayat-riwayat ya yang dinukilkan oleh para ulama ya, adanya 1, 2 atau 3 hadis yang menghadirkan 99 nama tersebut. Tapi tidak ada satupun hadis tersebut yang sahih. Tidak ada satupun hadis tersebut yang sahih. Artinya kita tidak mendapatkan keterangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, penjelasan yang rinci ya, penjelasan yang rinci akan 99 nama tersebut sampai 99-nya itu seperti ini begitu, enggak. Tapi bahwasanya itu berseliweran di dalam ayat dan hadis, iya jelas ada. Tapi untuk kemudian itu dikumpulkan dan sebuah hadis lalu dikodifikasikan begitu, maka ini tidak ada satupun hadis tentang masalah tersebut. Ya. Nah, ketika kita membahas hadis Nabi yang barusan kita sebutkan ya, secara makna tadi, ya dalam lafaz aslinya innalillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidatan man ahsa dakhal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1, yang barang siapa mengamalkannya dia akan masuk surga. Maka di situ kita bisa bahas dalam 2 pembahasan. Yang pertama tentang jumlah 99. Yang kedua makna mengamalkan nama-nama tersebut yang akan berbuah kepada masuknya seorang ke dalam surga. Ya, itu maksudnya apa? Nah, ini 2 pembahasan dalam hadis tersebut.
pembahasan yang pertama tentang 99 nama, maka di sini sebagaimana judulnya, yaitu tidak ada satupun hadis yang sahih yang mengkodifikasikan rincian 99 nama tadi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa makna mengamalkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tadi yang akan meraih manfaat berupa masuknya seorang dalam surga. Nah, itu pembahasan yang kedua. Ya, pembahasan yang kedua. Nah, pembahasan yang pertama tentang 99 bahwasanya tidak ada satupun hadis yang sahih. Nah, di dalam buku ini penulis menyebutkan ada 3 riwayat hadis, dan ini kita tidak bacakan rinciannya, tetapi kita sebutkan saja bahwa ini ada 3 hadis ya dengan poin-poin umumnya. Riwayat yang pertama yaitu riwayat dengan sanad an Abdul Aziz bin Husain an Ayyub an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Jadi ada jalur dari sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, gitu ya. Lalu disebutkanlah 99 nama tersebut. Sebagaimana ini tertera di dalam dikumpulkan oleh Imam Al-Hakim dan Mustadraknya. Juga diriwayatkan oleh Al-Uqaili dalam Ad-Du'afa'nya. Dari jalan Ayyub saja. Itu Ayyub sampai kepada Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ini ada tabi'in. Dan dari Abu Hurairah. Itu ke sahabat. Ya, Muhammad bin Sirin ini tabi'in, lalu ke sahabat Abu Hurairah. Itu. Lalu menukilkan sebuah riwayat. Lalu dalam riwayat tersebut 99 nama itu disebutkan satu persatu. Maka hadis ini lemah, ya. Karena di situ ada perawi bernama Abdul Aziz bin Husain yang oleh para ulama bahwa perawi Abdul Aziz ini tidak bisa dijadikan hujjah. Tidak bisa dijadikan apa? Sebagai penopang untuk menguatkan hadis. Hadis sebagaimana disampaikan sendiri oleh Al-Imam Bukhari, ya qauda Imam Bukhari, ya menakad itu mengkritik seorang perawi, maka kritikan Imam Bukhari itu kritikan yang kuat, kritikan yang memang sangat-sangat pantas untuk didengarkan dan diterima. Maka Imam Bukhari berkata bahwa Abdul Aziz ini itu perawi dalam riwayat Hakim yang menyebutkan 99 nama. Maka Abdul Aziz ini kata Imam Bukhari, dia tidak kuat menurut ya para ulama ahli hadis. Demikian juga perkataan muridnya itu Al-Imam Muslim. Juga mengatakan hadisnya ditinggalkan. Jadi perkataan Aziz ini ditinggalkan. Abdul Aziz ini. Juga Ibnu Ma'in, salah seorang kritikus hadis, berkata dia dhaif. Demikian juga Ibnu Hajar Asqalani mengatakan bahwa Abdul Aziz ini disepakati akan kelemahannya, kedhaifannya. Sehingga ketika kritikus handal berbicara, ya, Ibnu Hajar ini termasuk ulama kritikus hadis yang handal. Ibnu Ma'in, ya, Ibnu Ma'in ini maksudnya Yahya bin Ma'in. Apalagi ada Imam Muslim serta Imam Bukhari. Ketika mereka berkritik seorang perawi, maka hampir seolah itu ijma' para kritikus hadis akan kondisi seorang perawi tadi. Salah satunya adalah Abdul Aziz yang menjadi perawi dalam riwayat ini. Nah, ini yang pertama. Ini tidak sahih. Yang kedua adalah riwayat dari jalur Abdul Malik bin Muhammad As-Sun'ani.
Qal, dia berkata, haddatsana Abul Mundhir Zubair bin Muhammad At-Tamimi. Haddatsana Musa bin Uqbah. Qala, haddatsana Abdurrahman Al-A'raj an Abu Hurairah. Jadi ada sebuah hadis yang ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ya. Dalam Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 3861, menyebutkan hadis dengan rantai sanad dari Abdul Malik bin Muhammad As-San'ani. Menceritakan kepada dia Abul Mundhir Zubair bin Muhammad At-Tamimi. Menceritakan kepada Abul Mundhir, yaitu kepada Zubair ini, ya, Musa bin Uqbah. Menceritakan kepada Musa bin Uqbah itu Abdurrahman Al-A'raj, seorang tabi'in, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat. Ini namanya rantai sanad namanya. An gitu. Dan ini berita hadis yang menggunakan mata rantai sanad, ya, perawi yang menceritakan kepada kami dari Anu, menceritakan kepada kami dari Anu, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasul. Ini namanya rantai sanad namanya. Dan ini hanya ada dalam agama kita saja. Tidak ada pada agama yang lain. Yang ini merupakan ciri khas Islam. Lalu disebutkanlah dalam rantai sanad ini, ya, jumlah 99 nama yang dirincikan. Dan ini terdapat dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Jadi hadis-hadis Nabi itu dikumpulkan dalam beberapa kitab kumpulan hadis. Yang paling sahih itu Sahih Bukhari. Ya, dalam kitab aslinya namanya kitabnya Jami'us Sahih. Jami'us Sahih yang kita kenal dengan Sahih Al-Bukhari. Yang kedua adalah Imam Muslim. Sahih Muslim. Kitab Sahih Muslim. Ini kitab yang paling sahih. Hampir semua para ulama sepakat akan bahwa hadis-hadis yang dikumpul oleh kedua imam ini adalah hadis-hadis yang sahih. Kemudian berikutnya di situ ada riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, ya, An-Nasa'i, Daruqutni, Baihaqi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Ibnu Abdul Bar, dan banyak, ya, para ulama-ulama yang mengumpulkan hadis-hadis dalam satu kitab begitu. Ya, walaupun mereka juga munculkan juga beberapa kitab yang lain dalam penjelasan sebuah hadis, tapi itu beberapa kitab-kitab hadis. Jadi kalau kita pengen tahu berita-berita tentang apa saja tentang agama kita yang itu kemudian disodorkan kepada kita, sejarah sampainya di situ kepada kita melalui rantai sanad begitu, yang itu sudah dikodifikasikan melalui hasil karya para ulama dalam buku-buku mereka, maka itu buku-bukunya, ya, ada Sahih Bukhari, maka disebutkan ini hadis riwayat Bukhari. Bukhari ini siapa? Nah, kita bisa merujuk kepada kitab namanya Jami' Sahihnya Imam Bukhari. Imam Muslim ini siapa? Merujuk kepada kitab Sahih Muslim. Nanti ada, ya, beberapa kitab yang menjelaskan tentang keadaan para pengumpul-pengumpul hadis. Di antaranya ada kitab namanya kitab Mizanul I'tidal namanya, karangan Imam Az-Zahabi. Ada nama kitab Tadribur Rawi, karangan Imam Jalul As-Suyuti. Jadi ada lagi kitab-kitab para ulama yang memuji ulama-ulama ahli hadis gitu. Dan pujian ini juga berasal dari para ulama ahli hadis pula. Mereka juga saling menjelaskan tentang siapakah yang membohong dan bagaimana kekuatan, ketajaman pemikiran Imam Bukhari, kekuatan hafalannya, bagaimana Muslim. Itu juga ada kitab-kitab yang merekomendasi, ya, keberadaan para kritikus-kritikus hadis oleh para kritikus yang lain. Nah, itu luar biasa agama kita ini. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang hadis, nah, itu nggak bisa sembarangan. Cara amannya apa? Sudah saja kita nukil. Ya, nukil. Para ulama-ulama, para pakar-pakar yang memang ahli di bidangnya. Atau kita konsumsi memang kitab-kitab yang sudah jadi,
Yang itu juga ditulis memang orang-orang yang pakar dalam bidang hadis. Tinggal kita konsumsi. Itu yang paling paling mudah. Karena apa? Untuk sampai kepada penelitian hadis untuk kita menentukan ini dhaif, lemah, dan ini kuat. Wah, itu memang apa ya? Disiplin ilmu ini disiplin ilmu yang sangat-sangat super spesialis begitu. Sehingga orang yang berada dan sampai pada pakar bidang itu jumlahnya nggak banyak. Sampai hari ini, itu nggak banyak. Itu nggak banyak. Jadi kalau sampai dibilang ahli hadis dan diakui kepanggilan di bidang hadis, sampai hari ini aja di dunia ini, dan dunia internasional sampai hari ini, yang ulama pakar hadis pada abad ini itu yang mungkin dua hanya tiga saja yang terkenal. Yang pertama, Syekh Muhammad Nasr Albani. Itu kritikus hadis internasional. Jadi kalau ada orang-orang Indonesia ini bicara tentang hadis, tentang segala macam, di Timur Tengah itu ribuan kayak begitu untuk sekapasitas orang Indonesia kita ini. Yang aku katanya ahli hadis. Ribuan di Timur Tengah itu banyak. Gitu. Tapi di Timur Tengah, di dunia internasional, yang betul-betul pakar hadis itu tidak banyak. Dan itu dilakukan oleh mereka. Di antaranya apa? Syekh Albani. Maka mereka kok ketika menulis sebuah pembahasan, ya, menukir riwayat hadis, mereka mengatakan ini hadis disahihkan oleh Syekh Albani. Itu ulama abad ini yang wafat sekitar 17 tahun yang lalu. Karena hasil-hasil karyanya itu puluhan yang berbicara tentang kondisi hadis. Orang kalau dia berbicara tentang mengkritik hadis, itu dipertanyakan dulu kapabilitas dia untuk menjadi seorang kritikus. Dilihat dari hasil karyanya mana. Bagaimana pola pikir dia. Itu nanti ketahuan kepakaran seseorang atau tidak. Makanya itu tuh sangat sedikit. Kedua di antara Syekh Su'aib Al-Arnaud. Hasil karyanya banyak tentang mengkritik hadis. Itu di zaman sekarang saja itu sedikit jumlahnya, nggak banyak. Makanya ketika orang-orang yang doktor-doktor gitu ya, dia bilang hadis, yang kuliah yang mereka doktor itu doktor dari Timur Tengah, dari manapun mereka berada. Kalau mereka ingin melihat bahwa hadis ini, mereka ingin meyakinkan pada orang bahwa hadis ini juga disepakati oleh pakar hadis. Mereka akan nukilkan ini disepakati di hadis dikuatkan oleh Syekh Albani, dikuatkan oleh Syekh Suhaib Al-Arnaud misalnya. Sampai sebegitunya saking langkahnya pakar hadis. Nah, kalau kita orang Indonesia petentang-petenteng mengatakan bahwa dia ahli hadis, lah diketawain kok di Timur Tengah. Kayak begitu tuh kualitas kita kayak begitu di Indonesia ini ribuan, di Timur Tengah banyak. Banyak. Jadi sangat malu kalau kita mengatakan ada ulama ahli hadis Indonesia ini, malu kita mesti. Malu. Harus sangat-sangat dipertanyakan kalau seorang itu dikatakan dia ahli hadis. Nah, hadis kedua yang kita bahas ini, bahwasanya di sini riwayat Ibnu Majah, dalam Sunan Ibnu Majah. Jadi salah satu kitab kumpulan hadis diantaranya Sunan Ibnu Majah. Ini tidak semuanya sahih. Salah satunya ya dalam hadis nomor 3861 dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak di sini ya di nomor 3861 pada riwayat Ibnu Majah ya yang menjelaskan sanad sampai kepada sahabat Abu Hurairah yang menukilkan adanya hadis Nabi gitu kan tentang ada 99 nama disebut rinci, maka ini riwayatnya lemah. Mengapa? Nah, di sini disebutkan. Bukan Abu Hurairah yang bermasalah, apalagi Rasulullah. Alhamdulillah. Ya. Tapi di bawah itu misalnya. Seperti di sini disebutkan bahwa perawi yang ada dalam riwayat ini ada Abdul Malik di antara. Abdul Malik bin Muhammad As-San'ani. Ini tidak bisa dijadikan hujah. Ya, Ibnu Hibban soal kritikus hadis berkata, dia ini menjawab apa yang ditanyakan kepadanya dan dia bersendiri dengan hadis-hadis maudhu. Jadi orang ini termasuk orang yang paling banyak mengeluarkan riwayat hadis palsu. Ya.
Imam Zahabi, ya, seperti yang saya sebutkan tadi, salah satu kritikus hadis adalah Imam Az-Zahabi ya. Dan kitab hasil kritikan beliau itu terdapat dalam kitab Mizanul I'tidal atau dalam kitab ya Al-Majruhat dalam buku ini. Mengatakan bahwasanya dia tidak bisa dijadikan hujah Abdul Malik ini. Dan riwayat para penduduk Syam tentang Abdul Malik ini tidaklah benar. Maka Abdul Malik ini juga dilemahkan dengan sebab ini. Ya. Dan di antara riwayatnya karena Abdul Malik adalah Syami, yaitu dari Syam, dari Son'a Damaskus. Ya. Jadi beberapa riwayat itu berasal dari Damaskus, ini beberapa periwayatan adalah periwayatan yang lemah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dari Al-Walid bin Muslim. Nah, intinya maksud saya, ini ada loh beberapa kitab gitu kan, kumpulan hadis yang merinci jumlah itu 99. Nah, di kita ini kan kadang-kadang, oh ini ada hadis loh. So, sebulan disebutkan ini segala macam. Loh, orang kalau nggak pakar hadis merasa bahwa oh semua hadis itu pasti sahih. Lah, sahih itu menurut siapa? Kalau menurut Anda bukan peneliti hadis, ya itu nggak dianggap sama sekali, ignore gitu kan, diabaikan itu. Tapi kalau kita bongkar, ya kita dengarkan baik-baik pendapat para pakar hadis yang itu diakui kepakarannya dari masa ke masa secara dunia, bukan per lokal saja. Itu penting bagi kita. Jadi orang yang menggeluti hadis pasti akrab dengan siapa Imam Az-Zahabi. Pasti akrab dengan siapa Ibnu Asqalani. Pasti akrab dengan siapa Ibnu Hibban. Pasti akrab dengan siapa kritikus hadis yang ada dalam dunia itu. Contoh misal, ya, kalau orang yang mendalami di Indonesia misalnya ya, atau misalnya di luar negeri lah, kalau orang mendalami ilmu pesawat, lalu kemudian mereka membicarakan tentang ilmu keretakan pesawat, maka muncul nama Habibie di situ. Karena kepakarannya muncul di situ secara internasional. Maka kan dia dikenal dengan Mr. Cracker itu kan. Ahli secara internasional akan kepakarannya tentang ilmu keretakan pesawat. Jadi apa-apa juga pesawat itu keretak segala macam. Itu ahli. Ya, karena dia non Indonesia terkenal lah, pasti di Indonesia. Tapi mungkin di Singapura atau di Jerman atau di Jepang, karena dia bukan orang Jepang, dia mungkin nggak dikenal. Tapi orang Jepang yang mendalami pesawat pasti akan kenal Habibie di situ. Nah, gitu contohnya. Nah, kita ini karena ulama-ulama pakar hadis itu banyaknya orang-orang Timur Tengah gitu kan. Ya kita asing gitu. Tapi kalau orang Indonesia serius mempelajari dan meneliti hadis, pasti dia akan berjumpa dengan nama-nama pendapat dahulu para orang-orang besar dalam ilmu penelitian hadis. Nah, begitu kira-kira. Jadi Muslim ini kenapa nggak susah-susah maju mayoritas kita Indonesia, tapi kok nggak nonjol? Karena apa? Nggak dekat dengan para ahli. Masalahnya di situ. Mereka nggak kenal pakarnya, pakar agama sesungguhnya. Itu masalah. Menganggap semua orang-orang yang di dekat yang mereka ketahui, apalagi dari info media-media massa itu udah yang terbaik. Padahal itu belum sampai pada takaran pakar. Belum. Agama kita ini kan internasional ya. Dan sumbernya kan dari Rasul SAW, Muhammad SAW. Maka nggak bisa kita menjaminkan pemahaman kita itu pada sektoral atau lokalitas saja. Nggak bisa. Karena agama Islam agama dunia, bukan agama lokalitas.
Makanya kita sangat menentang ada istilah Islam Nusantara, Islam apa, itu kita sangat menentang. Loh memang Islam ini dari mana sih? Jawabannya kan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu internasional agama ini. Sehingga kita tidak bisa menjaminkan pemahaman tentang agama itu cara aspek dari lokalitas saja. Nggak bisa. Kita harus lihat pakar internasional berbicara tentang agama kita. Nah, salah satunya ketika membahas tentang 99 nama. Kita jangan mudah kemudian berseliweran. Ada pendapat anu dan anu di Indonesia ini. Kemudian kita mengatakan ini pendapat orang-orang tokoh agama juga orang pinter. Loh, pinter menurut siapa? Teruji belum secara internasional. Itu penting bagi kita. Nah, kan kalau kita lihat dalam contoh misalnya, maksud saya, dalam masa pandemi ini saja, itu kan orang-orang yang pakar-pakar itu kan, bisa Indonesia itu kan, misalnya mereka menemukan sebuah hal perlu, itu mereka membuat jurnal-jurnal internasional dulu. Diaku nggak secara internasional gitu kan. Nah itu levelnya begitu gitu. Misalnya kita dapati ada beberapa orang Indonesia yang misalnya dari UNER Surabaya ya, Nusa Airlangga Surabaya, itu menemukan, kata mereka sudah menemukan vaksin yang diuji sekian, menurut syarat PP POM 600 mendekat 700, mereka sudah 700 lebih gitu kan, resipien ya gitu, apa uh, uji cobanya gitu, udah 700 lebih gitu, dan mereka udah mendapat hasil demikian. Itu sebelum mereka melempar ke Indonesia melalui media massa, mereka tuh sudah melempar dulu berita itu di jurnal-jurnal internasional, diakui atau tidak gitu. Nah, ada nggak di kita di Indonesia orang yang mengaku ahli agama, ahli hadis, diuji keilmuan mereka dalam standar internasional gitu loh. Ada di Indonesia yang di luar itu diakui. Oh misalnya Pak, anggap contoh misalnya dia orang Jawa, misalnya ya Kiai Haji Supriyadi misalnya, Suripto misalnya, Suprayono, atau kau jawab misalnya ya Kiai Haji Yaya Diraya misalnya. Dikenal nggak Kiai Haji Yaya ini seorang ahli hadis di internasional? Karena ini membawakan apa? Membawakan nama Rasul. Nah, Rasul itu milik internasional. Maka kalau saya dikarikaturkan, dicela secara internasional kan sekarang itu. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, jadi kita harus kenal siapa pakar hadis agama kita secara internasional gitu. Baru kita tahu bagaimana kita beragama secara ya secara rinci, secara ilmiah gitu. Jadi kalau misalnya ini doktor segala macam, lulusan mana? Lulusan Indonesia. Kedokterannya dalam bidang hadis itu diakui nggak internasional. Kalau belum, dia nggak layak kita nukil sebagai seorang ahli hadis. Pendapat dia kalau kita konfrontirkan dengan pendapat ulama internasional dari masa ke masa, kan ini kan agama loh ya, milik Islam itu milik internasional agamanya. Nggak boleh kita bawakan kepada aspek lokalitas kan, gitu. Diuji atau tidak? Kalau nggak ada, dia hanya muncul di kita, di luar negeri nggak dikenal gitu. Maka kritikan yang masalah hadis itu harus kita ragukan. Sampai kita comparekan dulu dengan pendapat kritikus hadis internasional dari masa ke masa. Nah, sekarang ada Syalbani internasional. Suhaib Arnaud internasional. Itu semua. Syalbani itu orang Rusia, apa? Albania itu. Ya. Pindah ke Damaskus, Syria. Pindah ke Madinah. Kalau tadi dia pindah ke Yordania. Ibaratnya itu orang Rusia gitu. Uni Soviet gitu. Tapi karena kekalibernya beliau hadis itu diakui secara internasional. Nah, kita sudah ada belum orang Indonesia yang seperti itu kalibernya? Belum ada. Maka kalau di kita ngatakan di sini tuh orang juga ahli-ahli agama, ada masalah hadis mereka ngerti. Entar dulu men, gitu kan. Itu menurut siapa? Antar kita Indonesia ini belum diuji ke ulama aja di secara internasional. Jangan dulu kita anggap. Kalau kita ingin apa? Berada pada level kualitas beragama yang tinggi, gitu kan? Tapi kalau kita pengen yang ya biasa-biasa aja, ya itulah nasib kita. Mudah kagum dengan penyebutan-penyebutan atau pengorbitan-pengorbitan yang dikembangkan melalui media massa atau opini masyarakat umum di Indonesia. Ya, maka kita akan berada pada level yang biasa-biasa saja. Tapi ketika kita ingin pada level yang tinggi, kita sudah berbicara pakar hadis internasional apa bicara tentang
hadis. Karena ini agama internasional Islam ini. Bukan agama lokalitas. Nabi kita satu, Muhammad SAW. Islam kita satu. Nah, oleh karena itu misalnya kalau kita lihat misalnya masalah sholat ya. Masalah sholat misalnya. Ada pendapat para ulama. Mazhab ini mengatakan ini, mazhab ini mengatakan ini. Maka kita lihat bagaimana pendapat pakar-pakar dalam masalah itu secara internasional juga. Karena kalau kita bicara tentang mazhabnya Syafi'i, berarti Imam Syafi'i itu adalah ulama internasional di masa itu sampai sekarang. Imam Hambali juga demikian, Imam Hambal, ya, Imam Malik, ya, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Maka itu kan ulama yang hidup berapa ratus tahun yang lalu. Kita harus lihat bagaimana pendapat ulama-ulama fikih yang datang setelahnya yang juga merupakan ulama ahli fikih di bidang itu. Nah, itu kan ada kitab-kitab mereka. Kita sudah berkenalan dengan kitab-kitab tersebut. Berapa referensi kita miliki? Dan itu kitabnya sangat banyak. Makanya kalau kita bicara tentang kedalaman sebuah agama, ya Allah. Ada sebuah kumpulan kitab-kitab dikumpulkan dalam sebuah, kalau kita kayak model PDF, kemudian itu ada sekitar ribuan, jutaan kitab dikumpulkan dalam sebuah aplikasi namanya Maktabah Syamilah. Itu jutaan kitab di situ. Kita kalau mau jujur, punya nggak kitab Sahih Bukhari di rumah? Dan kalau punya, sudah belum dibaca. Tanyakan kepada dai-dai konas yang terkenal mengatasnamakan ini, mengatasnamakan itu, dan agak terkenal lah menurut kita. Berapa kitab yang dia sudah miliki dan berapa kitab yang sudah dia baca. Dan nama dia sudah diuji belum secara internasional oleh para ulama yang bidang fakih di bidang itu, gitu kan. Nah, gitu. Itu kalau kita ingin meningkatkan levelitas kita dalam keilmiahan dalam kita beragama. Nah, kalau sudah masuk pada disiplin ilmiah, keilmiahan, maka itu kita udah bicara pada aspek yang sangat serius begitu. Intinya riwayat-riwayat hadis tentang masalah disebutkan secara rinci 99 Asmaul Husna ini semua hadisnya dhaif, hadisnya lemah yang tidak boleh dijadikan hujjah. Ini juga dijelaskan kesimpulan tentang masalah itu diantaranya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Majmu' Fatawa, ya, jilid yang ke-6 halaman 379. Ya, secara ringkas juga dalam Majmu' Fatawanya di jilid yang ke-22 halaman 483. Ini oleh Syekh Abdul Razak dalam bukunya ini. Saya ambil mau contoh begini ya, kalau bisa tentang kita bicara agama serius. Kita ini Indonesia mazhabnya mazhab apa katanya? Ada yang bisa jawab? Mazhab Syafi'i, Ustaz. Iya. Imam Syafi'i itu punya hasil karya enggak? Sehingga kita tahu mazhabnya Imam Syafi'i. Banyak, Ustaz. Tanyakan mayoritas orang Indonesia punya enggak kitabnya Imam Syafi'i dan apa nama kitab Imam Syafi'i? Enggak ada, Ustaz. Ada yang tahu enggak? Misalnya saya mau tes dikit-dikit ya. Ini bukan ini ya. Dari yang hadir di sini. Ya. Siapa yang bisa menyebutkan buku karya Imam Syafi'i apa? Al-Um. Apa? Al-Um. Al-Um. Baik. Itu saja kitabnya? Ar-Risalah. Nah, baik. Sekarang saya mau tanya. Dari ini ada 18 ini. Ini yang tahu Al-Um siapa? Oke, yang tadi barusan menyebutkan Al-Um. Udah pernah baca belum kitab Al-Um? Belum, Ustaz. Belum, Ustaz. Iya. Di Indonesia ini, kitab Imam Syafi'i namanya Al-Um aja itu ribuan jutaan orang banyak nggak tahu. Apalagi punya bukunya. Apalagi membacanya. Ini kalau kita mau jujur saja. Tentang levelitas keilmian kita beragama gitu loh.
Katanya mazhabnya Syafi'i. Kita Imam Syafi'i kita nggak tahu apa. Yang kedua, dia punya bukunya nggak tahu juga. Yang ketiga, udah dibaca belum? Yang keempat, paham nggak isinya? Itu baru satu buku. Dan buku Imam Syafi'i itu bukan buku segala sumber agama, bukan. Banyak kitab-kitab yang lain. Dan banyak kekritikan para ulama tentang kitab al-Um juga. Kan begitu. Itu kalau kita bicara tentang bahwa agama ini pelik kalau kita nggak kembali kepada pakarnya gitu. Nah, orang-orang memunculkan seolah ini ahli agama di Indonesia ini, pertanyaan kita ujikan lagi kaliber mereka secara internasional. Makanya, kalau kita ingin meningkat levelitas kita beragama, wah itu memang Masya Allah. Kita butuh kesabaran untuk mulai mempelajarinya sedikit-sedikit dan harus cari guru yang benar. Jangan baru dikit-dikit, loh kemudian apa? Ya, langsung mengklaim saya juga ngerti agama. Beragama itu begini. Padahal dia jurusannya bukan jurusan agama. Oh, jurusan agama aja, lulusan misalnya Madinah kah, lulusan misalnya manakah gitu. Ya. Dia punya gelar S1, S2 kah? Itu saja nggak boleh dan ngaku ulama. Dan soal yang paling ngerti tentang agama. Gitu. Itu nggak bisa seorang itu sesederhana itu mengklaim dirinya dan cuman di kita ini kan begitu ya, saking awamnya kita agama, orang yang baru bicara tentang satu hadis dua hadis kemudian menukilkan masalah dia dianggap dia pakar. Entar dulu men, kan gitu di kita, saking awamnya masalah. Sehingga baru lihat dikit orang ngomong kayak gini, oh ini udah hebat, ini udah pakar. Loh, namanya pakar itu diuji oleh pakar lagi, bukan oleh orang awam. Kan gitu. Nah, begitu ya, dan kita bicara tentang bagaimana levelitas dapat agama itu memang itu bertingkat-tingkatnya sangat tingkatan yang sangat besar gitu. Dan saya sendiri, misalnya saya ngajar di sini, aduh, masih sangat-sangat sedikit ilmu saya. Ilmu kita ini masih sangat sedikit. Makanya saya lebih suka, ya saya nukilkan aja bukunya kan. Karena Syekh Abdul Razak ini udah profesor di bidang akidah. Profesor bidang akidah. Dia bukan ulama, profesor bidang fikih. Bidang akidah dia pakarnya ini kalau di Madinah. Ya. Dia profesor ya berarti ngajar S3 dia di Madinah. Juga imam pengisi kajian tetap di Masjid Nabawi dan saya beberapa kali hadir di kajian beliau kalau saya lagi umroh gitu. Dan di Indonesia sudah datang beberapa kali malah kalau Indonesia di Istiqlal dan di mana gitu. Maka ini lebih safe buat saya dan buat kita semua mengambil hasil karya para pakarnya. Kita akan sehat. Kalau kita sakit gigi, kita ke dokter gigi. Jangan pergi ke dokter jantung. Padahal sama dokter kan. Tapi kita sudah dianggap aneh. Kok sakit gigi datangnya ke dokter jantung. Padahal sama dokter. Apa? Serahkan kepada ahlinya. Masa dunia kan kita begitu. Kalau berpikir kita ilmiah. Nah begitu juga ketika kita bicara tentang apalagi agama. Yang kalau misalnya kita sakit gigi datang dokter jantung. Salah analisa paling gigi kita bengkak aja. Mungkin berikutnya kita bisa perbaiki dengan kita datang ke dokter yang lain. Tapi kalau agama kita salah paham, udah mati urusannya, mana bisa kita perbaiki kalau agama. Kesalahannya fatal bisa sampai akhirat kan. Kalau kita salah berstrategi dalam di dunia. Kalau di dunia kan mati kita selesai urusan dunia kita. Tapi agama salah berstrategi dalam kita beragama, itu yang kita pertaruhkan alam kubur kita, akhirat kita loh. Nah itu kan nggak bisa main-main kan. Nah untuk amannya, nukilkan pendapat para ahli yang sudah diakui keilmuan secara dunia gitu loh. Itu akan lebih aman. Nah kalau saya begitu. Kalau saya belajar agama, saya mesti berusaha untuk cari sumber-sumber aslinya. Dan kita para ulama internasional kalau saya. Saya berusaha untuk ya pelan-pelan kan. Kemudian saya coba cari gitu kan. Alhamdulillah kita mulai bahasa, saya mulai mengumpulkan kitab-kitab para ulama. Gitu. Alhamdulillah. Kalau saya nggak tahu, saya coba nukilkan ada nggak di kitab anu. Nah, seperti itu kurang lebih. Ya, intinya bahwa hadis-hadis tentang 99 nama, ini hadis-hadisnya lemah semua. Kemudian yang kedua, tentang pembahasan kedua, bahwa barang siapa yang mengamalkan nama-nama itu, dia akan masuk surga. Ya.
Lalu bagaimana kita berinteraksi dengan Asmaul Husna tadi, yang dengannya kita insya Allah akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka di sini ringkasnya kita lihat di halaman 105 kita nukilkan perkataan Al-Imam Nuqayyim. Nuqayyim ini ulama di tahun 700 Hijriah. 700-800 Hijriah. Beliau muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Hasil karya beliau banyak. Ya. Ya, di antaranya kitab-kitab Bada'iul Fawaid. Jadi pertama halaman 164. Ya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala berkata bahwa makna mengamalkan Asmaul Husna itu ada 3 tingkatan. Ya. Yang bila seorang hamba menyempurnakan dan mewujudkannya, dia akan memperoleh pahala yang besar sisi Allah berupa Allah masukkan dia dalam surga. Ya. Jadi, apa 3 tingkatan tersebut? Yang pertama, dia hitung dan dia baca lafadznya. Lafadznya apa saja, dia hitung dan dia baca. Artinya dia hafal gitu. Dia tahu nama-nama Asmaul Husna itu apa saja. Tahu dia. Yang kedua, setiap lafaz dari nama tersebut, dia faham kandungan maknanya. Kandungan maknanya apa ini dari nama ini? Kita misalnya sering dengan nama Allah itu Ar-Rahman. Nah, kita hafal Ar-Rahman, Allah nama Allah. Rabbul Alamin itu nama Allah. Tapi sudah seberapa jauh kita faham nama Rabbul Alamin sebagai nama Allah. Nama Ar-Rahman sebagai nama Allah. Ya. Al-Hakim, Al-Aliyul Azim. Ya. Al-Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Ya. Sudah berapa dalam kita paham maknanya. Itu pada nama-nama yang kita tahu. Persoalannya, kita sudah belajar belum 99 itu apa saja nama-namanya. Dan ingat, itu tidak terkumpul dalam semua dalam Al-Quran. Ada dan banyak riwayat hadis. Saya ambil contoh. Nanti kita akan ketemu di buku ini. Di antara para jamaah yang bergabung sekarang ini, saya mau tanya, ada nggak yang pernah dengar nama Allah yaitu bernama Ad-Dayyan? Ada yang tahu nggak, Cung? Allah punya Asmaul Husna namanya Ad-Dayyan. Yang kedua Allah As-Satir. Pernah dengar? Saya mau tanya, dengar aja dulu. Udah pernah belum? Belum, Ustaz. Lalu apalagi maknanya? Nah, sementara hadis ini, yang kita bahas ini, barang siapa yang mengamalkan 99 nama tersebut, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Maka bagaimana kita mengamalkannya? Namanya aja kita nggak tahu. Apalagi kandungan maknanya. Nah, kan begitu. Bukan berarti ketika kita tidak hafal dan tidak tahu kandungan maknanya, berarti neraka dong. Bukan itu maksudnya. Tapi di antara sebab Allah memasukkan kita ke dalam surga adalah apa? Berinteraksinya kita dengan berinteraksi dengan baik dan detail terhadap Asmaul Husna. Gitu loh maksudnya. Bila kita bisa menguraikannya dengan rinci dan kemudian bisa kita amalkan sebagai konsekuensi dari pahamnya kita akan rinci tersebut, insya Allah akan memudahkan kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Makanya di antara mengapa kita harus belajar Asmaul Husna? Jawabannya ini di antara sebab kita masuk surga gitu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah mengatakan Asmaul Husna, barang siapa yang paham, siapa yang mengamalkannya, Allah masukkan surga. Maka ini upaya kita untuk menuju surganya kita. Kita belajar di buku ini gitu kan. Usaha kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang mukmin yang tidak ingin masuk surga?
Semua orang mukmin pasti masuk surga. Nah, salah satunya berdasarkan hadis Nabi SAW, pelajari Asmaul Husna. Ya, kenali nama-namanya apa saja. Pelajari kandungan maknanya, dan yang ketiga adalah apa? Terapkan itu dalam doa-doa kita. Terapkan itu dalam ibadah-ibadah keseharian kita berupa sholat, zakat, saum, haji, dan sedekah, silaturahim. Sebagai bukti kita faham tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ambil contoh. Mana yang ketiga adalah kita wujudkannya dalam doa-doa kita, dalam memohon ke tangan, atau kita wujudkan dalam doa berupa ibadah-ibadah aplikasi, gitu kan, aplikatif. Contohnya, kita tahu bahwa Allah itu sangat penyayang. Bahwa Allah selalu memberi, tidak pernah meminta balasan. Kalau kita kenal Allah seperti itu, maka kita akan berusaha untuk banyak memberi tanpa mengharapkan balasan dari orang lain melalui sedekah yang kita keluarkan. Di antaranya begitu misalnya. Kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun, Maha Pemaaf, begitu kan. Ya. Maka kita pun akan berusaha untuk mudah memaafkan kesalahan orang lain. Itu buah dari kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenal Allah, maka kemudian dia mengaplikasikannya dalam akhlaknya. Dia aplikasikannya dalam ibadahnya. Ketika dia tahu Allah itu basir, maha melihat. Maha melihat. Maka ketika dia sholat, dia berusaha untuk menghadirkan penglihatan Allah, pengawasan Allah yang detail dalam sholatnya. Dalam khusyuannya. Itu terwarnai itu. Itu terwarnai. Karena dia kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, betul ketika Rasul mengatakan barang siapa paham, ngerti, kemudian dia jalankan konsekuensinya, dia aplikasikan dalam kehidupannya, betul, itu merupakan sebab dia meraih surga Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika dia meraih Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan apa? Berbuah menjadi amal-amal soleh. Baik amal soleh itu berkenaan dengan amalan batinnya, amalan lisannya, maupun amalan anggota badannya. Ya, seperti itu. Sampai di situ kajian kita. Ya, ini kurang lebih materi kita seperti itu. Insya Allah kita akan lanjutkan materi selanjutnya pada waktu yang akan datang. Dan saya mohon maaf tidak ada tanya jawab dulu ya. Tidak tanya jawab dulu. Dan saya tutup dengan sebuah pantun yang saya buatkan untuk tugas anak saya. Ya, pantunnya berisi begini. Ini buatan saya sendiri pantunnya. Mau tidak dengar? Mau. Nah, Mau Ustaz. ya. Boleh antum hafalkan. Ini pendek pantunnya. Tapi ini pantun nasihat. Ya. Siap? Siap. Ya. Ya, Ustaz. Mulai ya. Ya. Sepoi-sepoi angin bertiup. Sepoi angin bertiup. Sinar mentari hangatkan badan. Sinar mentari hangatkan badan. Bila ingin senang dalam hidup. Bila ingin senang dalam hidup. Zikirkan hati, lisan dan badan. Bukan hati, lisan dan badan. Nah, itu. Ini belajar Asmaul Husna kayak gitu, bisa buat pantun. Ya. Zikirkan hati apa Ustaz? Zikir hati, lisan dan badan. Zikir hati, lisan dan badan. Ya, paham. Ya. Sepoi-sepoi bertiup, sinar mentari hangatkan badan. Jika ingin senang dalam hidup, zikirkan hati, lisan dan badan. Jazakallah kasiran Ustaz. Bagus sekali. Iya. Iya. Wazakallahu khairan. Kita cukupkan kajian kita hari ini. Ya, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Itu tolong dimatiin.
rekamannya.